Hari ini adalah hari keberangkatan Yuda ke Papua. Terlihat Mira melangkah dengan tergesa menyusuri area dalam bandara yang begitu ramai siang ini. Ya, tadinya ia berangkat pagi sekali, namun jalanan yang macet parah membuat ia membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa sampai ke tempat itu. Setelah beberapa saat melangkah dengan cepat, tiba-tiba ia berhenti ketika dari jarak beberapa meter ia bisa melihat Yuda sedang duduk di kursi tunggu bandara bersama keluarganya. Sambil mencoba mengatur nafas, Mira melangkah pelan mendekati Yuda dan keluarga. Sebenarnya hari ini dia begitu sedih, namun demi mengantar Yuda pergi, ia berusaha untuk tetap tegar. Assalamualaikum semuanya. Yuda mendongakkan kepalanya saat melihat Mira berdiri di hadapannya. Ia dan juga keluarga segera berdiri dari posisi duduk mereka. Alhamdulillah, ibu pikir kamu tidak akan datang, ucap ibu Yuda yang langsung memeluk sang calon menantu. Sudah bapak bilang, Mira pasti datang. Jalanan Jakarta akhir-akhir ini memang lagi padat-padatnya, sambung bapak. Sudah, jangan berdebat. Sekarang kita biarkan Yuda dan Mira bicara. Kak Zainab menarik tangan kedua orang tuanya agar meninggalkan tempat itu. Waktu keberangkatan hampir tiba, dan Kak Zainab seolah tahu jika Yuda dan Mira pasti ingin membicarakan banyak hal. Setelah kepergian kakak dan juga kedua orang tua Yuda, Mira segera mendekat. Di hadapan Yuda seketika ia menjadi salah tingkah. Ia tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Jujur, sangat berat untuk Mira melepaskan pria yang selama beberapa bulan ini terus membuatnya jatuh cinta lagi dan lagi. Andai waktu bisa diputar, mungkin Mira ingin membuat Yuda tetap berada di sampingnya. Namun karena tugas negara, mau tidak mau ia harus ikhlas melepaskan pria itu selama 1 tahun. Meski sulit, namun harus dijalani demi kebahagiaan yang menunggu mereka 1 tahun mendatang. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Kurang lebih setengah jam lagi aku akan masuk. Mira menegakkan kepalanya menatap Yuda dengan mata berkaca-kaca. Jujur saja, saat ini aku rasanya ingin memelukmu 1 kali saja. Tapi aku yakin kamu tidak akan mau aku sentuh. Yuda, aku sudah berjanji untuk menunggumu kembali. Aku mohon jangan tinggalkan aku terlalu lama. Yuda menggerakkan tangannya menepuk pundak Mira perlahan. Aku tidak akan pernah mengecewakan seorang wanita yang telah menungguku dengan ikhlas. Hanya satu yang aku pinta. Tetaplah setia dan doakan aku agar selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran saat berada di sana. Tentu saja, aku akan memohon setiap malam agar perasaan kamu tidak berubah. Di sana pasti banyak wanita cantik yang mungkin saja bisa membuatmu tertarik. Hal itulah yang paling aku takutkan. Mira menyeka air matanya yang tiba-tiba saja mengalir dari sudut mata. Aku hanya seorang wanita biasa, jadi wajar saja jika aku ragu, bukan? Yuda menurunkan tangannya dari pundak Mira sambil tersenyum tipis. Ia mengerti kegundahan hati wanita pujaannya itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menduakan kamu. Memang benar, dulu aku pernah melakukan kesalahan. Aku mendoakan cintaku hanya karena khilafan yang sampai saat ini aku sesali. Namun percayalah, sebagai seorang pria, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku mencintaimu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aku akan terus mencintaimu dan pulang hanya untukmu. Kali ini Mira tak bisa menahan derai air matanya. Dia terus menangis sambil tertunduk, namun tidak bisa merasakan pelukan Yuda. Bahkan untuk terakhir kalinya sebelum mereka berpisah selama 1 tahun lamanya. Mereka sudah berkomitmen untuk menjalani hubungan yang sehat tanpa ada kata pacaran, apalagi saling berpelukan sebelum pernikahan. Mereka adalah contoh 2 anak manusia yang pernah terjatuh di dalam jurang yang paling dalam, hingga tenggelam dalam kegelapan. Namun kasih sayang Sang Pencipta membuat mereka kembali memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik. Dan saat ini mereka dipertemukan untuk saling melengkapi satu sama lain. Mungkin tidak sekarang, tetapi insya Allah jika Allah menghendaki, maka suatu saat nanti mereka akan bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Di hari yang sama, Asam dan Bibah sudah sampai di negeri Turki untuk menikmati baby moon mereka. Perut Bibah yang kian membesar tak menghalangi niat mereka untuk menikmati waktu bersama. Sudah sejak lama, Asam dan Bibah berniat untuk jalan-jalan menikmati baby moon berdua. Namun karena begitu banyak masalah dan juga pekerjaan yang tidak bisa ditunda, akhirnya baru sekarang mereka mempunyai waktu. Bertempat di sebuah pusat wisata yang sangat terkenal di Turki, yaitu Kapadokia.
Asam dan Biba menaiki sebuah balon udara di atas ketinggian ratusan kaki. Mereka saling berpegangan tangan. Sementara Biba menyandarkan kepalanya dengan santai di pundak Asam. Langit senja di Kapadokia menjadi pemandangan indah yang tak mungkin mereka lewatkan. Indah sekali ya Mas, aku tidak pernah menyangka kamu akan membawaku ke tempat ini. Terima kasih untuk semua waktu dan perhatian yang tak pernah kamu lewatkan untukku. Aku sangat mencintaimu dan akan terus seperti ini hingga akhir. Asam mengeratkan genggaman tangannya. Ia mencium puncak kepala Biba beberapa kali, lalu kembali menikmati pemandangan langit sore dan balon-balon udara yang juga berterbangan di hadapan mereka. Tidak perlu berterima kasih. Sebagai seorang suami, itu adalah hak dan kewajiban yang harus aku penuhi. Dimulai dari keterpaksaan hingga berakhir dengan kenyamanan. Sekarang aku akan terus berusaha untuk membuat kamu jatuh cinta setiap hari hingga kita tua nanti. Aku harap tidak akan pernah kata bosan yang terucap di antara kita. Kamu adalah cinta pertama dan cinta terakhirku. Nur Habibah Sumaya. Biba menegakkan posisinya menatap sang suami penuh cinta. Insya Allah, aku akan mendampingi kamu dalam keadaan apapun, Mas. Kita lewati susah senang bersama. Muhammad Asam, aku sangat mencintaimu. Lagi-lagi Asam tersenyum. Ia mendekat dan langsung mencium puncak kepala sang istri. Langit senja di Kapadokia menjadi saksi bisu betapa takdir Allah adalah skenario terindah untuk keduanya. Dari perjalanan kisah keduanya, kita sama-sama bisa mengambil pelajaran bahwa setiap takdir yang Allah tetapkan haruslah kita jalani dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Baik Asam atau Biba, mereka sama-sama selalu berusaha untuk mempertahankan pernikahan, meski di awal begitu sulit untuk saling menyesuaikan. Namun lagi-lagi mereka selalu berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan jalan terbaik. Memang dibutuhkan waktu, tetapi lihatlah sekarang, kedua pasutri itu menjalani kehidupan bahagia, insya Allah. Beberapa bulan berlalu, pagi ini Biba yang sedang masuk ke dalam toilet karena merasakan sakit perut. Tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya saat melihat bercak darah di bagian dalamnya. Dengan tertatih-tatih karena perut yang semakin nyeri, ia mencoba untuk keluar dari toilet tersebut. Namun baru saja meraih handle pintu, tiba-tiba cairan bening mengalir di bawah kakinya. Mas Asam masih tertidur. Seketika langsung membuka mata saat mendengar suara pekikan sang istri yang terdengar cukup keras. Tanpa aba-aba, ia juga langsung melompat turun dari atas ranjang dengan muka bantal dan rambut acak-acakan. Kelek! Saat pintu terbuka, Asam kaget melihat Biba duduk di lantai kamar mandi sambil meringis kesakitan. Biba, kamu kenapa? Sepertinya aku akan melahirkan. Sakit sekali. Biba menggigit bibir bawahnya saat merasa nyeri yang teramat sangat di bagian perutnya. Apa? Tiba-tiba Asam menjadi panik. Kalau begitu kita harus ke rumah sakit sekarang. Ia segera menggendong sang istri keluar dari toilet berlanjut hingga keluar dari kamar. Jam yang baru saja menunjukkan pukul 5:30 pagi membuat situasi masih nampak lenggang. Dengan hati-hati Asam melangkah menuruni tangga. Loh, Kak Biba kenapa? Tanya Irfan yang seperti baru saja terbangun. Sepertinya Biba akan melahirkan. Tolong kamu bangunkan Boy dan Mang Ujang ya. Ucap Asam yang tak bisa menyembunyikan kepanikannya. Mas, sakit sekali. Melihat sang kakak terus meringis kesakitan, membuat Irfan tadi lagi mengatakan apapun, dia segera berbalik dan langsung berlari menuju pintu utama. Sekitar 20 menit perjalanan akhirnya mereka sampai di salah satu rumah sakit swasta di pusat kota Jakarta. Seorang dokter kandungan yang memang sejak awal menangani Biba sudah menunggu di sana. Jika sesuai jadwal, seharusnya Biba menjalani operasi sesar 1 minggu lagi. Namun sepertinya kedua bayi kembarnya sudah tidak sabar untuk melihat dunia. Tadinya Biba berniat untuk melakukan persalinan secara normal, namun dokter tidak menganjurkan. Selain bobot bayi yang cukup besar, kondisi kehamilan Biba yang pernah bermasalah membuat dokter sepakat untuk menyarankan operasi sesar. Di sana juga ada papa dan mama, sementara kedua orang tua Biba masih dalam perjalanan. Nyonya Biba harus segera dioperasi. Kami akan membantunya untuk bersiap-siap. Pak Asam dan keluarga cukup menunggu di sini saja. Dua orang perawat mendorong perangkar tersebut masuk di sebuah ruangan khusus. Sementara Asam dan juga keluarga memilih untuk duduk di kursi tunggu, meski rasa khawatir terlihat jelas. Aduh, Kak Biba yang mau melahirkan, tapi kenapa aku yang mules ya?
Ucap Irfan yang sejak tadi juga ikut khawatir. Sama aku juga, Van, sahut Azam. Kalian ini ada-ada saja. Lebih baik kalian berdoa agar operasi Biba berjalan dengan lancar, sahut Mama. Beliau nampak lebih tenang karena beberapa puluh tahun yang lalu beliau juga pernah menjalani operasi sesar ketika melahirkan Azam dan juga kembarannya. Iya, betul itu. Kalian itu mules karena terlalu panik. Lebih baik kita sekarang berdoa agar operasi nanti berjalan dengan lancar, sahut Papa. Sekitar setengah jam bersiap-siap, akhirnya Biba memasuki ruangan operasi. Nampak kedua orang tua Biba juga sudah berada di sana. Begitu juga dengan pasangan pengantin baru Revan dan Ayu. Semoga saja persalinan Biba berjalan lancar. Aku benar-benar sudah tidak sabar untuk melihat Azam Junior, sahut Revan. Saat yang lain begitu antusias, sepertinya hanya Azam yang tidak bisa mengatakan apapun. Bibirnya terus berkomat-kamit untuk meminta doa kepada Sang Pencipta, agar sang istri dan kedua anaknya diberikan keselamatan dan kesehatan. Azam, kamu jangan terlalu tegang. Insya Allah Biba akan baik-baik saja, ucap ibu sambil menepuk pundak sang menantu. Azam menoleh menatap ibu mertuanya. Aku baik-baik saja, apa wajahku seperti itu? Iya Sam, muka kamu pucat sekali, sahut Revan. Biasa itu, Papa juga dulu saat menghadapi situasi seperti ini, muka Papa pucat sekali dan juga berkeringat dingin, sahut Papa. Iya Pak, aku baru mengalaminya sekarang. Jujur, aku benar-benar khawatir, karena Biba mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan anak kami. Azam tiba-tiba kembali tertunduk saat tidak bisa menahan air matanya. Papa dan juga ayah mertuanya segera mendekat menepuk punggungnya untuk menenangkan. Sekitar 1 jam berlalu, akhirnya dokter kandungan yang menangani Biba keluar dari ruangan operasi. Bagaimana keadaan anak dan juga istri saya, Dok? Tanya Azam yang langsung berdiri dari posisi duduknya. Alhamdulillah, kondisi sangat baik dan juga kedua putra dan putri Pak Azam. Alhamdulillah, ucap Azam dan juga seluruh anggota keluarga secara bersamaan. Seketika kedua kaki Azam terasa begitu lemas. Ia bersimpuh dan langsung bersujud di lantai mengucap syukur yang teramat sangat kepada Sang Pencipta karena telah mewujudkan mimpi kecilnya. Keesokan harinya beberapa orang perawat memasuki ruang rawat Biba sambil mendorong 2 boks bayi. Papa, Mama, dan juga kedua orang tua Biba segera mendekati boks bayi tersebut. Sementara Azam nampak mengalah karena kemarin ia sudah bertemu saat mengasani kedua anaknya. Wajah mereka benar-benar perpaduan antara Azam dan juga Biba. Hidung mancungnya, alisnya yang tebal persis seperti Azam. Bulu matanya yang lentik sama seperti Biba. Rambutnya sangat tebal dan hitam. Masya Allah, kedua cucu kita benar-benar tampan dan cantik. Biba dan Azam hanya bisa terkekeh melihat para orang tua yang saat ini sudah resmi menjadi kakek dan nenek. Setelah beberapa saat, Papa menoleh memandangi sang putra yang sedang duduk di samping Biba. Sam, apakah kamu sudah menyiapkan nama untuk mereka? Sejenak Azam terdiam seraya menoleh menatap sang istri. Sebagai calon orang tua, tentu saja mereka sudah menyiapkan nama. Setelah mendapatkan persetujuan dari Biba, Azam segera melangkah mendekati kedua boks bayi tersebut. Ammar Fatir Al-Mahri dan Maira Fatin Al-Mahira. Masya Allah, ucap seluruh anggota keluarga secara bersamaan. Kini keluarga Azam sudah sampai di puncak kebahagiaan, dan kehidupan baru pun akan segera dimulai. Dan tentu saja mereka akan melewati semuanya dengan dilimpahi kebahagiaan, dan tentunya keimanan yang akan diturunkan kepada kedua putra-putrinya mereka. Selesai.